Kalian tahu nggak sih, kalau ternyata uang bisa kerja untuk kita? Bu Sri Mulyani pernah bilang, Saya pernah tinggal di Amerika cukup lama. Kenapa kok dia bisa disebut negara maju dan kita negara berkembang? Kalau saya perhatiin sistemnya adalah mereka tuh asetnya kerja keras, orangnya kerja biasa-biasa aja. Kalau di Republik kita orang kerja keras banget, asetnya tidur-tidur aja. orang Indonesia cenderung berpikir, uangnya mau gue beli pakai apa ya? Gue mau beli iPhone deh, mau beli barang branded, beli ini, beli itu, daripada berpikir, uangnya mau gue investasiin kemana ya? Artinya, beberapa penduduk Indonesia kurang memahami tentang pentingnya pengelolaan keuangan dan adanya instrumen investasi. Kita lihat aja di salah satu daerah di Indonesia, kampung miliarder Tuban. Dulunya kaya, sekarang hidup merana. Singkat cerita, Pertamina Rosneft membeli lahan warga untuk pembangunan kilang minyak. Warga di sana pun kaya mendadak. Mereka mendapatkan sebesar 8 miliar rupiah. Tapi uang yang didapatkan digunakan untuk membeli mobil dan aset non-produktif lainnya. Setahun berlalu, sebagian warga kampung miliarder Tuban turun ke jalan. Mereka demo karena uang simpanannya habis dan tak kunjung diberi pekerjaan setelah pembebasan lahan. Mereka hanya mengandalkan hewan-hewan ternaknya untuk kehidupan sehari-hari. Itu untuk kasus kampung miliarder. Di kasus yang lain, generasi milenial dan Gen Z dianggap cenderung lebih boros dan sulit menabung. Hasil riset menunjukkan bahwa 85,66% milenial Indonesia memiliki kondisi keuangan yang kurang sehat. Milenial dan Gen Z cenderung memiliki perilaku yang konsumtif, seperti sering melakukan pembelanjaan secara berlebihan, sering mengunjungi coffee shop, sering melakukan pembelanjaan untuk barang-barang keluaran terbaru, memaksakan membeli pakaian branded padahal kondisi keuangannya masih belum stabil, dan yang paling sering karena FOMO terhadap sesuatu yang lagi happening. Dari dua kasus di atas, udah kelihatan kan bahwa beberapa masyarakat Indonesia orang yang bekerja, uangnya tidur-tidur aja, bahkan habis untuk membeli sesuatu yang konsumtif. Nah, kalian pasti nggak mau kan hal tersebut terjadi pada diri kalian? Maka dari itu, kalian harus mulai belajar nih, cara mengelola keuangan dan berinvestasi di pasar modal. Karena di pasar modal, uang kita bisa bekerja untuk kita loh. Ada beberapa tips agar uang bekerja untuk kalian, yaitu dengan cara berinvestasi di pasar modal. Tapi sebelum itu, kalian harus paham apa itu pasar modal. Pasar modal adalah tempat di mana bagi perusahaan maupun negara untuk mendapatkan pendanaan untuk memenuhi kebutuhannya. Ada beberapa perbedaan antara pasar tradisional dengan pasar modal. Di pasar tradisional, yang kita perjualbelikan adalah seperti beras, daging, furniture, alat elektronik, dan barang-barang lainnya. Di pasar modal, yang kita perjualbelikan adalah seperti surat berharga atau efek, seperti deposito, obligasi, saham, reksadana, dan surat berharga lainnya. Emangnya kenapa sih kita harus berinvestasi di pasar modal? Ada beberapa alasan kenapa kita harus berinvestasi di pasar modal. Yang pertama, agar nilai aset kita tidak tergerus dengan yang namanya inflasi. Gambarannya gini, dulu kita beli permen, 1000 dapatnya berapa? 8 kan? Sekarang coba kita ke warung, 1000 cuma dapat 4 permen. Artinya, uang 1000 kita yang dulu udah nggak senilai dengan 1000 kita yang sekarang. Sering berjalan waktu, harta kita akan terancam nilainya oleh yang namanya inflasi. Kalau mau kita ambil contoh, jika laju inflasi per tahun rata-rata sekitar 5%, maka kita perlu berinvestasi pada instrumen yang memberikan imbal hasil lebih dari 5% per tahun agar nilai aset kita tidak tergerus oleh yang namanya inflasi. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan kita di masa depan. Seiring dengan bertambahnya umur, tentu kebutuhan hidup kita akan semakin besar. Pada saat muda, kita hanya menanggung biaya hidup diri sendiri. Namun, ketika sudah menikah, memiliki anak, serta harus merawat orang tua, kebutuhan hidup akan semakin banyak. Nah, karena itulah kita harus berinvestasi. Emangnya apa sih kelebihan kalian ketika berinvestasi di pasar modal? Ada beberapa kelebihan ketika kalian berinvestasi di pasar modal. Yang pertama, instrumen yang beragam dan pertumbuhan aset secara jangka panjang. Contoh tadi, rata-rata uang yang didapatkan oleh warga kampung miliarder sebanyak 8 miliar. Kita coba pakai 2 miliarnya aja untuk dimasukkan ke beberapa instrumen investasi. Coba kita taruh di deposito dengan masa jatuh tempo 12 bulan dan bunga efektif 3%. Kalian akan mendapatkan bunga sebesar 60 juta di masa jatuh temponya. Atau coba kita taruh uang 2 miliar tersebut di Sukuk Retail SR018 tenor 3 tahun yang saat ini masih masa penawaran. Dengan masa jatuh tempo 3 tahun dan imbal hasil sebesar 6,25% per tahun, Anda akan mendapatkan imbal hasil sebesar 9,3 juta per bulan atau 104 juta per tahun. Dari dua instrumen ini aja sudah kelihatan kan pertumbuhan asetnya. Kelebihan pasar modal yang selanjutnya yaitu mendapatkan capital gain dan juga return berupa dividen dari suatu emiten jika kalian memiliki sahamnya. Dan kelebihan yang terakhir, gak kalah pentingnya nih, pasar modal juga diawasi oleh OJK. Kita ada beberapa tips buat kalian yang mau memulai berinvestasi. Pertama,
pelajari dasar-dasar investasi. Kalau kalian takut untuk memulai berinvestasi, pastikan sebelum kalian terjun ke dunia investasi sudah mempelajari dasar-dasar investasi, seperti jenis-jenis investasi, cara resiko dan keuntungan, atau instrumen investasi lainnya, dan cara menganalisa saham atau instrumen investasi lainnya. Kedua, menganalisis terlebih dahulu. Ketika kalian berinvestasi, kalian harus menganalisis terlebih dahulu aset keuangan yang akan kalian investasikan. Bagaimana keuntungannya, bagaimana resikonya, bagaimana cara untuk meminimalisir risiko. Langkah tersebut harus kalian lakukan untuk meminimalisir risiko yang ada. Ketiga, perencanaan keuangan. Ketika kita berinvestasi, ada beberapa hal yang harus kalian lakukan sebelum berinvestasi. Kalian harus pastikan kalau cash flow kalian dalam sebulan itu sudah terpenuhi. Di sisi lain, kalian juga harus punya dana darurat. Dan jika kalian punya hutang, kalian harus lunasin dulu utang-utang kalian. Kalau kalian belum memenuhi aspek itu, return yang kalian dapetin ketika berinvestasi nggak akan maksimal karena bisa aja uang yang kalian udah investasikan itu tiba-tiba kalian tarik untuk memenuhi kebutuhan kalian nanti. Karena itulah investasi itu harus pakai uang dingin atau duit nganggur. Keempat, tentukan tujuan investasi. Apakah untuk pensiun, membeli rumah, atau tujuan lainnya. Hal ini akan membantu kalian untuk memilih instrumen investasi yang sesuai dengan tujuan kalian dan profil risiko keuangan kalian. Kelima, meminimalkan risiko. Jika kalian baru mulai berinvestasi, mulailah dengan jumlah kecil untuk meminimalkan risiko. Kalian dapat memulai dengan berinvestasi di reksadana atau obligasi yang memerlukan modal yang kecil daripada investasi langsung di saham. Terakhir, bersabar dan tetap konsisten. Investasi adalah proses jangka panjang yang memerlukan kesabaran dan konsistensi. Jangan terlalu sering memantau kinerja investasi, dan jangan panik jika terjadi fluktuasi pasar. Teruslah berinvestasi secara konsisten dan jangka panjang untuk memperoleh hasil yang maksimal. Nah, makanya kita tuh harus berinvestasi sedini mungkin. Selain itu, kita juga bisa mulai mempelajari cara menganalisis instrumen mana yang akan kita investasikan. Karena dengan tahu hal tersebut, kita akan lebih mudah membuat perencanaan keuangan kita ke depannya. Dengan belajar berinvestasi, kita juga dapat memperoleh kesempatan untuk meraih keuntungan jangka panjang, dapat meningkatkan pengetahuan keuangan, dan membuat keputusan investasi yang lebih bijaksana. Pepatah mengatakan, waktu terbaik untuk berinvestasi adalah 10 tahun yang lalu, dan waktu terbaik kedua adalah sekarang. So, tunggu apa lagi? Mari berinvestasi di pasar modal.